dia sendiri ngaku jurusannya dulu adalah teknologi kayu. Padahal lucunya lagi, teknologi kayu itu nggak ada, gitu. Sudah ketahuan bobroknya aja, jangankan mundur, dipaksa-paksa aja masih tanya, gitu loh. Apa yang untuk memakzulkan gitu loh. Jadi jujur saja, ya kalau memang nggak punya ya bilang aja nggak punya. Ya kalau memang nggak punya ya bilang aja nggak punya. Ada istana negara di Jakarta, tapi juga ada istana negara di dalam tanda kutip bayangan di Jawa Tengah. Nah ini kan tidak bagus itu dilihat oleh rakyat. Sebenarnya apa yang saya dan teman-teman kami lakukan, ini sebenarnya sebuah konsekuensi logis dari pertanggungjawaban publik. Awalnya adalah statement yang sifatnya akademik, statement yang sifatnya ilmiah, karena kami ini melakukan penelitian dari sebuah pertanyaan dasar masyarakat yang sudah ada selama beberapa tahun. Pertanyaan dasarnya apa? Jadi pertanyaan dasar untuk seorang pejabat publik. Jadi masyarakat tuh bertanya, gitu, kok ada seorang pejabat publik yang mengungkapkan sebuah statement yang menurut masyarakat itu agak tidak masuk akal. Gitu. Kenapa tidak masuk akal? Karena ini diawali dari sebuah statement tahun 2013, jadi sudah cukup lama. Ada sebuah diskusi publik waktu itu tentang yang diikuti oleh beberapa calon presiden. Ya gitu, atau calon tokoh-tokoh masyarakat gitu ya yang untuk menjadi calon presiden, diikuti oleh Joko Widodo, diikuti oleh Prof. Mahfud MD, diikuti juga oleh waktu itu ada Buya Syafi'i Ma'arif, dipandu oleh Mbak Rosiana Silalahi, diselenggarakan di sebuah kampus di Jogja di UII, Universitas Islam Indonesia. Nah dalam diskusi publik itu muncul satu pertanyaan pancingan sebenarnya, IP dari bapak-bapak ini berapa sih gitu. Nah waktu itu kemudian muncul jawaban dari Prof. Mahfud MD, gitu. IP saya 3,8. Wah, hebat. Canggih itu, IP 3,8 itu berarti hampir sempurna karena maksimal 4. Nah, yang menarik, ini yang sebenarnya awal timbulnya permasalahan itu, ya gitu. Statement dari Joko Widodo sendiri yang mengatakan bahwa IV dia itu, indeks prestasi dia ketika dia kuliah itu S1 konon di Fakultas Kehutanan UGM itu di bawah 2. Bahkan dia mengatakan tidak ada 2 gitu ya, 2 atau lebih di bawahnya. Nah, itu yang kemudian muncul pertanyaan wajar, pertanyaan waras ya, pertanyaan sehat dari masyarakat, karena masyarakat tuh juga mengerti gitu loh. Kalau seseorang dengan IP di bawah 2, itu biasanya dia ada 2 hal, dia drop out dari fakultas yang bersangkutan, DO atau dikeluarkan, atau dia meneruskan di universitas lain yang standarnya lebih rendah gitu. UGM biasa melakukan gitu evaluasi gitu, kalau ada yang misalnya IP-nya kurang, dia disarankan untuk pindah saja supaya tidak tidak berhenti, bisa meneruskan, atau dia memang diberhentikan. Nah karena juga publik juga waktu itu sering mendengar, waktu itu Jokowi belum presiden, masih menjadi gubernur DKI Jakarta karena 2013 waktu itu. Nah jadi dia sering cerita kalau kuliahnya dulu di Fakultas Kehutanan UGM dengan 5 tahun selesai, masuk 80, selesai 85. Pertanyaannya gini, ini pertanyaan publik ini. Seseorang itu kalau masuk strata 1, ya S1 sarjana, ini harus menempuh SKS atau sistem kredit semester itu sejumlah 144 sampai dengan 154. Ada yang 148, ada yang 152, ada juga 156. Rata-rata segitu, ya. Sistem SKS ini menggantikan sistem paket yang dulu kalau seorang di perguruan tinggi itu juga kayak sekolah biasa, jadi ada kelas 1, kelas 2, paket semester 1, semester 2. Nah, dengan adanya SKS, sistem kredit semester ini, orang bisa lebih cepat daripada yang lain. Kalau dia SKS-nya tinggi, SKS-nya misalnya, IPK-nya tinggi, ya indeks prestasi kumulatifnya tinggi, dalam satu semester, dia bisa ngambil SKS yang banyak, ya. Jadi misalnya dia IP-nya 3, gitu. Dia bisa ngambil 24, sehingga bisa dibayangkan kalau dalam satu semester dia ngambil 24, cepat sekali dia. Iya, bisa 3,5 atau 4 tahun, ya gitu. Nah, 5 tahun itu tidak mungkin kalau IP-nya 2 kurang. Jadi itu sebenarnya titik pangkal dari persoalan. Jadi supaya kalau orang menanya, siapa sih yang bikin gaduh di awal?
Yang bikin gaduh yang bilang kalau IP-nya itu kurang dari 2 itu di awal itulah yang membuat gaduh masyarakat awalnya, karena masyarakat berpikir. Nah, kemudian berlangsung setelah itu muncullah pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya ada gugatan kemudian dari Solo ya, gugatan saudara Bambang Trimulyono, kemudian dilakukan di podcastnya Gus Nur. Menariknya ketika gugatan itu dilakukan, malah 2 orang ini malah dicokok, dianggap menyebarkan kabar palsu atau hoax ya. Jadi Gus Nur dan Bambang Trimulyono waktu itu malah dipidana. Dia menggugat soal kelulusan ini, tapi malah dia masuk dan bahkan dia harus menjalani proses hukum 4 tahun gitu. Di tengah-tengah itu kemudian muncul lagi berbagai statement gitu, misalnya dari Fakultas Kehutanan UGM. Dan ini dimuat di Kompas TV ya, sampai sekarang masih ada, itu bisa dilihat videonya. Jadi waktu itu Sigit Sunarta ya, itu dekan Fakultas Kehutanan itu menunjukkan ini loh fotokopi ijazah gitu. Ada fotokopi hitam putih. Kemudian dia juga menunjukkan sebuah skripsi gitu, skripsinya Joko Widodo. Jadi mulailah kemudian pertanyaan-pertanyaan itu berkembang. Makin orang bertanya lagi itu ketika pada tahun 2017 juga itu Joko Widodo itu berkunjung, sudah presiden ini, berkunjung ke kampus Kehutanan dan kemudian dia mengundang orang namanya Pak Kasmujo ya gitu. Dan pada acara itu ada juga Mensesnek ya, Pak Pratikno yang ketawa-ketawa juga di situ, dan Pak Kasmujo pun waktu itu dihadirkan dan ikut ketawa-ketawa juga. Dia bilang, dia menceritakan Jokowi itu gitu ya. Sekarang videonya banyak lagi, trending lagi karena muncul keaslian dari Pak Kasmujo ini yang membongkar semuanya. Jadi Pak Kasmujo dulu dikatakan ini loh dosen pembimbing saya gitu. Kemudian dia katakan, terima kasih Pak Kasmujo, berkat Bapak saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Jadi dia menyatakan itu, menjalankan skripsi. Meskipun dia hanya menyatakan dosen pembimbing, tapi dia menyatakan skripsi. Saya galak sekali Pak Kasmujo ini, bolak-balik, datang pulang. Jadi dialog itu sangat mengesankan. Itulah diskusi pada saat seseorang konsultasi skripsi, bukan dosen pembimbing akademik. Karena di UGM itu ada 2. Dosen pembimbing akademik itu biasanya malah lebih senior dari dosen pembimbing skripsi, karena dia yang mengesahkan soal tadi. Seseorang salah 1 semester itu, mahasiswa itu dia ngambil maksimal berapa, lihat hasilnya kemarin, IP-nya berapa, SKS maksimalnya berapa. Dan Pak Kasmujo itu menariknya di hari-hari terakhir ini itu malah Pak Kasmujo itu jujur terus terang, saya bukan dosen pembimbing skripsinya Jokowi, bahkan juga saya waktu itu masih asdos atau asisten dosen. Berarti tidak benar. Dialog di tahun 2017 itu malah kebongkar sekarang karena Pak Kasmujo sudah jujur malah. Nah ini menjadi kemudian setelah itu ramai banget karena orang banyak mempertanyakan itu soal asli nggak sih ijazahnya Pak Jokowi itu. Nah ada tokoh-tokoh yang sering muncul lah selain Pak Bambang Trimulyono, ada juga yang kemudian dia dipidana, kemudian juga Pak Gus Dur. Banyak sekali kalau di X atau di Twitter itu hampir tiap hari itu makanan sehari-hari. Menjadi sangat meledak dan heboh ketika tiba-tiba ada seorang researcher, ada seorang peneliti dari Bali G ya, kebetulan dia adalah mantan dosen juga di Universitas Mataram dan dia kebetulan S1-nya juga UGM, Fakultas Teknik Elektro, S2-nya Magisternya Elektro UGM, S3-nya dari Jepang, namanya Dr. Rizwan Hasiwulan Sianipar. Dia datang ke kampus Universitas Gadjah Mada ya pada tanggal 15 Maret 2025 yang lalu bersama istrinya, dan dia berhasil ketemu dengan skripsi tadi. Dan begitu dia buka skripsi, udah banyak sekali terbongkar di situ bahwa skripsi itu tidak ada lembar pengesahan, tidak ada tanda tangan yang proper ya. Jadi ada tanda tangan, tapi tanda tangannya kalau dilihat, waduh, sangat-sangat berbeda dengan tanda tangan aslinya Profesor Ahmad Sumitro itu ya gitu. Dan penulisan Ahmad Sumitronya pun salah gitu ya. Harusnya Ahmad Sumitro, dia terus Ahmad Soemitro. Soal kesalahan nama ini pun dikoreksi sama putrinya Prof. Ahmad Sumitro, yaitu Mbak Aida Greenberry yang sekarang ada di Australia. Dia bilang nama bapakku bukan pakai OE tapi pakai U. Sekarang pertanyaan ke masyarakat, kalau misalnya kita salah dituliskan nomornya, apalagi itu dosen pembimbing, pasti dia nggak akan mau tanda tangan. Apalagi Prof. Ahmad Sumitro yang di situ tanda tangan itu sudah ditulis profesor. Padahal itu konon skripsi itu kan baru selesai, itu tanggal adalah November 1985. Prof. Ahmad Sumitro itu baru mengucapkan pidato pengukuhan guru besar itu pada Maret 86. Jadi
pasti beliau itu kalau lihat itu nggak akan mau tanda tangan kalau di situ sudah ada profesornya, karena belum profesor. Dan itu makin nampak juga pada halaman ucapan terima kasih, di situ namanya masih benar, masih Doktor Insinyur Ahmad Sumitro, di depan kok sudah profesor. Terus tokoh tadi yang kita sebut Pak Kasmujo tadi, yang 2017 itu disampaikan dia adalah dosen pembimbing skripsi, ternyata di skripsi itu nggak ada nama Pak Kasmujo. Jadi maaf ini saya harus bilang, kebohongan-kebohongan ini muncul, belum lagi nggak ada lembar pengujiannya dan lain sebagainya, belum lagi kemudian skripsi itu kita teliti dengan clear ya, bahwa skripsi itu ternyata banyak sekali ya tidak propernya, dengan kata lain 99,9%. Saya juga katakan karena tanggal 15 April saya Dr. Rismond tadi ya, jadi sebulan setelah Dr. Rismond datang, itu kami sebulan kemudian datang lagi bersama dengan Dr. Tifa memeriksa langsung ya. Jadi ini primary object ya, atau primary evidence yang kami dapat langsung dari wakil rektor waktu itu, Prof. Wening, skripsi itu, dan di situ kami menemukan banyak sekali jangan, makanya kita tangan. Terus premis berikutnya adalah kita menyanyi kalau skripsinya kayak gitu sudah bisa dipastikan ya, ijazahnya pun meragukan gitu. Kata skripsinya 99,9% palsu, ijazah, apalagi sebenarnya 2 minggu sebelum kami datang ke UGM itu ada seorang kader partai, Dian Sandi Utama, yang ketika kita ngobrol ini yang bersangkutan sudah dipanggil sama Polda Metro Jaya karena dilaporkan dia atas unggahan palsu itu. Dia nampilkan itu di X, di Twitter gitu, dengan tulisan buat bagi Anda yang masih mempertanyakan, ini loh ijazah aslinya Jokowi gitu ya, gitu asli, dia pastikan itu asli. Jadi ketika dia menyatakan itu asli, kami para peneliti ini mendapatkan, wah ini bagus nih, ada bahan ini, apalagi dijamin asli dia gitu ya. Nah kita teliti, dan dari yang kita teliti itu pakai ELA ya, error level analysis, pakai face recognizer, pakai face comparison, sangat meragukan ijazah itu. Fotonya juga tidak benar, fotonya juga tidak di atas fotonya itu kayak tertempel di atas capnya gitu, penulisannya juga meragukan gitu. Jadi kesimpulannya clear saja gitu, secara ilmiah dan ilmu pengetahuan, skripsi yang tidak benar, skripsi yang tidak proper itu akan menghasilkan juga ijazah yang tidak benar. Ibaratnya telur gitu ya, kalau telurnya ini busuk ya gitu, ya pasti nggak akan menghasilkan ayam yang menetas dengan baik. Kalau telur yang baik saja bisa menghasilkan ayam yang baik, bisa juga telur yang baik itu tidak menghasilkan ayam, apalagi ini telur busuk. Nah, singkat kata perkembangan terakhir kami ini malah dilaporkan gitu lah, dengan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Gitu. Ini yang kita pertanyakan sekali. Sebuah nama besar kampus, Universitas Gadjah Mada, yang kebetulan ya, saya, Dr. Tifa dan Dr. Rismond, kami ketiganya tuh alumnus asli UGM. UGM itu alma mater kami untuk 2 strata. Saya S1-nya UGM, komunikasi. S2-nya saya juga magister public health ya, promosi dan perilaku dari Fakultas Kedokteran UGM. S3 saya memang di sini, di UNJ. Dr. Tifa S1, S2-nya kedokteran UGM. Ya, Dr. Rismond tadi sudah saya sampaikan. Jadi kami ini asli, bahkan kami masing-masing punya 2 ijazah dari UGM. Kami sangat-sangat percaya bahwa pada tahun 80-an pun UGM itu sudah sangat-sangat detail atau sangat hati-hati. Bahkan kami tahu persis kalau tahun-tahun itu malah biasanya dosen tuh dalam tanda kutip maaf ya, killer gitu ya. Jadi jangankan selesai 5 tahun ya gitu. Anak pinter aja bisa selesainya 6 atau 7 tahun, terutama untuk fakultas-fakultas yang eksakta ya. Itu karena apa? Karena dosen-dosen itu sangat hati-hati. Jadi skripsi pun itu kalau kita mau lihat skripsi yang benar, banyak banget skripsi yang diketik dengan mesin ketik yang benar ya, mesin ketik tahun itu. Depannya juga dari halaman persembahan sampai pengesahannya mesin ketik, baru cover dan halaman dalamnya itu dicetakkan. Waktu itu biasa dicetakkan di percetakan yang ada di sekitar kampus waktu itu. Ya masih pakai mesin ketik, masih pakai mesin cetak diputar ya, gitu, mesin yang hurufnya pun stensil, kemudian hurufnya pun ditata satu persatu ya. Ya, jadi cetak tinggi namanya. Percetakannya pun dulu ada yang namanya perdana. Ya, gitu, awal-awal itu. Kalau kemudian di tahun 86 itu baru muncul yang namanya Prima, Sanur,
Jika itu fotokopi yang hanya menjadi percetakan, tapi awalnya itu perdan. Itu hurufnya pun kelihatan. Jadi sebenarnya justru teknologi inilah sebenarnya membuktikan time frame yang ada. Jadi kalau sekarang malah justru ini Dr. Resmond kemarin juga menemukan halaman pengesahan yang ditandatangan diragukan itu ya oleh Prof. Ahmad Sumitro yang sebelumnya belum Prof waktu itu justru aneh gitu karena dibuat dengan mesin cetak teknologi yang sangat baru, mesin pakai Windows gitu loh. Jadi itu pun pakai bukan dot matrix lagi, sudah pakai inkjet. Padahal inkjetnya belum ada gitu. Jadi sebenarnya kalau ada istilah dulu itu masih bisa dimaafkan, enggak. Sama sekali enggak. Saya pun masih ngalami ya gitu. Ketika kami konsultasi waktu skripsi pun ya mirip dengan yang diceritakan itu. Jadi harus bolak-balik kita menunggu dosen lama, mungkin harus kita pagi jam 5:30. Itu benar loh, 5:30 karena kadang-kadang dosen itu malah datang pagi jam 6 waktu itu. Dan kampus itu masih sangat hijau, sangat sejuk gitu ya. Dosen datang sangat pagi, kita nunggu untuk konsultasi dan kadang-kadang kita nunggu lama gitu, ketemunya baru nanti 11:30 siang. Ditandatangani gitu, atau kita yang dosen yang baik waktu itu kita suruh tinggal nanti pulang dengan coret-coretan gitu itu dan kita ngetik lagi. Itu tuh memang begitu, tapi tidak ada yang namanya dimaafkan, nama salah saja oke, nggak boleh. Tetap strict dan saya percaya penuh UGM itu sangat hati-hati gitu. Nah, yang aneh ketika kami peristiwa tanggal 15 April kami ke UGM itu, jawaban-jawaban yang kemudian permisif tadi malah muncul. Boleh kok Prof. Ahmad Sumitro dulu ada orang salah nulis diperbolehkan. Saya aneh ini. Kenapa maaf ya? UGM malah menurunkan kualitasnya, menurunkan standarnya untuk membela sesuatu yang salah. Gitu loh. Dan kemudian dikatakan ada teman-temannya pada nunjukin ijazahnya. Yang kita permasalahkan bukan ijazah mereka. Yang kita permasalahkan ijazah ini. Yang kita permasalahkan skripsi ini. Jadi nggak ada nilainya sama sekali sebenarnya. Mereka menunjukkan ijazah-ijazah itu. Atau karena yang kita permasalahkan skripsi yang kami teliti sebagai primary evidence ini itu fatal, nggak ada lembar pengujiannya, lembar pengesahannya tanda tangannya ngaco, banyak sekali kata-kata yang salah. Itu harusnya tidak lulus. Kalau skripsinya tidak lulus, ya berarti orangnya nggak lulus, nggak dapat ijazah. Ya inilah anehnya. Jadi anehnya begini ya. Kenapa kemudian skripsi itu bisa muncul dan kita lihat gitu ya? Harusnya kan skripsi semacam itu tidak lulus, skripsi yang tidak ada tanda tangan tidak ada lembar pengujiannya, tidak ada keterangan lulusnya tanggal berapa, tahun berapa, nama jurusannya pun juga dicoret gitu ya gitu. Padahal dia sering ngaku jurusannya dulu adalah teknologi kayu. Padahal lucunya lagi teknologi kayu itu nggak ada gitu. Di kehutanan tuh ya saya yang baca saja teknologinya jurusannya namanya silvikultur, pengolahan non kayu dan lain sebagainya. Jurusan namanya teknologi kayu itu nggak ada. Dan lebih lucu lagi yang namanya Pak Kasmujo, ini ternyata dikenal sebagai kepala lab ya, akhirnya beliau itu mengabdi lebih dari 30 tahun di kehutanan. Dan bidang dia itu bukan bidang kayu, jadi bidang non kayu gitu. Jadi ini sudah miss, sudah salah ini sebenarnya. Ada banyak keraguan dan bahkan keraguan ini bukan disampaikan juga oleh mantan rektor UGM, Prof. Sofyan Effendi gitu ya, yang melihat juga persoalan ini memang misterius. Tapi sekali lagi gini, memang ada yang dipaksakan ya. Untuk kemudian kenapa skripsi itu bisa muncul gitu ya di Fakultas Kehutanan, di perpustakaan gitu. Dan sebenarnya gampang kalau mau ya kita ambillah statement-statement yang waras dari beberapa orang ya, termasuk tokoh bangsa kita Bu Mega yang kemarin juga menyampaikan ya memang kalau punya ya keluarin aja, tunjukin aja, selesai. Kayak Barack Obama di Amerika. Begitu ada yang mempertanyakan dia itu akte kelahirannya mana gitu, katakan dia bukan lahir di Amerika, dengan mudah Barack Obama mengeluarkan birth certificate-nya gitu. Jadi sertifikat kelahirannya atau akte lahir, akte kenal lahirnya. Udah selesai gitu. Jadi harusnya itu so simple, tidak harus kemudian melibatkan banyak orang, kemudian ada korban. Saya sebut korban. Ada korban Pak Kasmujo, nanti mungkin ada korban dekannya Pak Sigit Sunata, ada korban rektornya gitu ya, yang terpaksa dia harus mengungkapkan sesuatu yang menurut saya agak di luar nalar, agak di luar pikiran. Kalau kemudian nanti UGM tiba-tiba ya berdasarkan hasil uji lab 4 gitu dikatakan ijazahnya itu asli gitu. Tanpa apa? Tanpa penerang. Kalau ijazah itu asli, saya harus menghimbau ijazah itu tampilkan. Dan dengan ditampilkan orang bisa menilai mana yang. Dan ini yang penting. Yang ditampilkan itu sama enggak sebenarnya dengan yang dulu digunakan untuk daftar di wali kota,
daftar di gubernur, daftar di ketika presiden ya. Karena itu kan ada verifikatornya waktu itu KPU. Tapi kan yang menarik apa? Statement dari dia sendiri dan juga para lawyernya itu kemarin sempat mengatakan tidak pernah mengeluarkan ijazahnya atau tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Loh, kalau tidak pernah menunjukkan berarti beda dong yang dikeluarkan. Karena itu kan berarti ditujukan. Atau yang dilakukan oleh Dian Sandi ya, kalau dia kemudian memposting, dialah yang harusnya kena di pasal 32 atau di 35 Undang-Undang ITE. Dia menunjukkan sesuatu yang palsu tapi dikatakan asli atau sebaliknya. Jadi sekali lagi saya melihat kasus ini memang harus dibongkar. Ya gitu. Kalaupun secara hukum itu tidak tidak memuaskan, setidaknya secara ilmiah dan pengetahuan ini harus jadi diskursus yang menarik bagi masyarakat, harus jadi pengetahuan bagi masyarakat apapun hasilnya. Ini menarik. Jadi sebenarnya sama dengan jawaban dari Pak Kasmujo yang saya hormati, yang dia mungkin sudah sekarang yuswanya atau usianya 75 tahun. Dulu mungkin ketika didatangi tahun 2017 itu masih 61 tahunan ya gitu. Dia masih ketawa-ketawa, sekarang dia sudah berpikir akhlak. Dia sudah berpikir kebenaran. Pak Kasmujo kan mengatakan bahkan setelah didatangi Jokowi malam harinya dia bilang yang penting itu kejujuran. Dan besok paginya ketika ditanya oleh media, apa itu maksud kejujuran? Pak Kasmujo, saya bukan dosen pembimbing skripsinya Jokowi. Bahkan saya waktu itu masih asdos. Itu jelas betul. Artinya apa? Dia pun bukan dosen pembimbing akademik. Gitu loh. Asdos, asisten dosen. Saya dulu pernah menjadi asisten dosen ya. Saya lulus tahun 91 dan semenjak tahun 91 sampai 92 itu saya masih sempat asdos. Itu karena mengajar mata kuliah fotografi. Ada dosen fotografi yang lain di kampus Sospol. Kemudian saya juga tahun 94 saya kemudian CPNS-nya saya tidak di UGM tapi saya ke ISI, Institut Seni Indonesia, karena supaya kuarin yang lebih cepat sama-sama negeri, dan saya langsung jadi dosen, ajar di situ. Bahkan saya sempat jadi dosen teladan di Institut Seni Indonesia karena kita juga cepat sekali bisa naik ke pangkatannya. Dan kalau sudah orang ngajar baru itu kemudian dia jadi dosen tetap ya, bukan dosen lagi, dia baru berhak membimbing mahasiswa atau mahasiswi, dia berhak menandatangani KRS dan dia berhak menilai untuk KHS-mu kayak apa. Oh ya, kamu boleh ambil sekian. Kalau asdos nggak boleh. Asdos itu baru kadang-kadang YMT itu yang membawakan tas. Dosen senior yang mau ngajar, dia di belakangnya kadang-kadang dia nyiapin, dulu kan belum ada komputer, kita nyiapin transparansi untuk overhead projector, kita yang nuliskan, bahkan kita yang menghapus kalau dosen itu nulis, atau kadang-kadang kita yang nuliskan, dosennya duduk aja sambil baca. Itulah tugas asdos gitu. Asdos itu nggak ada. Jadi kejujuran ini yang paling penting. Nah, kata kunci kejujuran itu yang saya pakai. Bangsa ini tidak boleh dong, kita sudah mau memperingati hampir 80 tahun usia kemerdekaan ya, itu kemudian punya noktah atau punya jejak sejarah yang sangat buruk. Artinya punya seorang presiden yang berkuasa 10 tahun tapi ijazahnya diragukan. Sekarang saya masih mengatakan diragukan ya, meskipun 99,9%. Saya sempat mengatakan kalau skripsinya palsu, ijazahnya pun tidak mungkin asli gitu ya. Tapi ya biarlah kalau nanti ada pemeriksaan dulu terhadap lab 4 ya, terhadap ijazahnya. Meskipun saya juga sudah tahu hasilnya kira-kira mau diarahkan kemana gitu ya. Tapi artinya kalau ini terbukti tidak benar, jangan sampai ini terulang. Oke lah, pertanyaannya toh dia sudah selesai. Lu justru karena sudah selesai kita nggak ingin peristiwa ini terulang. Apalagi terulang dengan ada istilah kacang mongso ninggal no lanjaran. Itu istilah dalam bahasa Jawa yang sangat bijak. Artinya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, gitu. Jadi siapa tahu, saya bilang siapa tahu dulu ya. Ada orang yang masih berkuasa sekarang, masih menjabat di level tinggi sekarang, punya rekam jejak yang hampir sama. Misalnya SMA-nya nggak jelas. Dia SMA-nya 2 tahun pindah SMA, 2 tahun lagi pindah luar negeri. Setelah itu tiba-tiba dia bisa keluar ijazah di sebuah perguruan tinggi di Singapura ya, dari MDIS, Management Development IIS itu ya. Jadi MDIS pokoknya, tapi tiba-tiba ijazahnya bukan dari situ. Ijazahnya keluarnya Bradford. Padahal Bradford itu ada di UK, ada di Inggris, dan ijazahnya yang sempat dipamerkan itu adalah ijazah yang itu keluaran UK. Kalau dari MDIS ya harusnya ada 2 logo. Terus katanya dia juga sempat ngambil S2 di UTS, University Technology of Sydney.
Ya, padahal ternyata dia cuma ikut matrikulasi di situ namanya insert 2 kali aja gagal. Nah, ini kita nggak ingin gitu. Jadi kalau yang sudah bekas saja selesai dan segera berpaspor, apalagi yang sekarang masih jabat. Ya, jadi ini memang pesan keras saya, kode keras saya ya, gitu. Kita memang tidak akan diam saja, ya gitu terhadap ini. Orang-orang yang membuat kekisruhan terhadap bangsa ini, yang memberikan noktah jelek kepada bangsa ini, ya harus dibongkar, jangan dibiarkan gitu loh. Kalau ada seseorang yang, kan ada orang tuh ada yang permisi, udahlah mas, dia udah 10 tahun, udah banyak. Loh, justru karena sudah 10 tahun itu jabat dan dengan rekam jejak yang tidak bagus itu yang harus dibongkar. Menarik. Pertama, tetap harus saya, meskipun kita sudah ngobrol panjang, saya menyampaikan disclaimer dulu ya, supaya ini tidak dianggap politik. Benar bahwa saya 15 tahun pernah di partai politik. Saya masuk partai itu tahun 2005. Alhamdulillah di partai itu saya awalnya langsung pegang ketua departemen Kominfo saya di partai itu. Kemudian saya sempat menjadi anggota Dewan Kehormatan ya gitu di partai itu. Terus akhirnya posisi saya terakhir di partai itu adalah wakil ketua umum. Jadi menurut saya wakil ketua umum itu udah yang paling tinggi di situ, karena saya nggak mungkin jadi ketua umum di partai itu. Saya mengundurkan diri resmi dari partai itu pada tahun 2020 dengan surat. Tapi yang menarik, saya sampai sekarang sangat baik dengan ketua partainya, bahkan dengan dewan yang paling tinggi di partai itu, yaitu Pak SBY. Ya gitu, karena bahkan saya pernah membantu Pak SBY menjadi menteri beliau di tahun 2013-2014. Saya juga sempat jadi anggota DPR 2 periode, tahun 2009 sampai dengan 2019. Artinya begini, tidak ada apapun unsur politiknya. Karena kalau ini terjadi pada siapapun, ya saya tuh akan tetap mengkritik. Dulu saya juga keras terhadap Ibu Megawati, saya juga sering mengkritik beliau gitu. Kalau ada Partai Demokrat pun melakukan kesalahan, ya saya juga mengkritik kok gitu. Jadi artinya tidak ada politik. Dan saya sudah kembali ke kalangan perguruan tinggi sekarang. Jadi saya ini pure science, pure ilmiah. Kenapa nih saya katakan? Ya mau nggak mau, ya karena satu kata kunci itu adalah kejujuran. Kalau itu tidak jujur, ya saya katakan harus jujur gitu loh. Jadi kalau dikatakan apakah ini kemudian sudah jelas akan kemudian sampai ke 2 matahari kembar dan sebagainya gitu ya. Saya sih tidak melihat itu sisi politik, tapi itu tidak bagus dari Republik ini. Yang namanya pilot atau yang namanya sopir itu hanya satu. Bisa dibayangin nggak kalau pesawat itu yang satu bukan co-pilot tapi dua-duanya pilot. Itu yang satu nanti akan menaikkan altimeter ke sini, yang satu nurunin. Bahkan pesawatnya malah akan gini, flapsnya yang satu dibuat gini, yang satu dibuat gini. Karena kedua-duanya memegang kendali, itu akan kacau pesawat kita gitu loh. Jadi harus ada salah satu yang ngikutin. Nah, ternyata sekarang itu kan agak kelihatan gitu ya. Ada istana negara di Jakarta yang kadang-kadang ke Hambalang, itu oke ya, biasa itu presiden itu bisa punya rumah atau bisa punya rumah juga di Kartanegara. Tapi juga ada istana negara di dalam tanda kutip bayangan di Jawa Tengah, di Solo, di Jalan Kutai Utara gitu. Nah ini kan tidak bagus itu dilihat oleh rakyat. Benar, ini fakta. Menteri-menterinya juga ada yang kemudian sowan ke sana. Nah demikian juga ketika tadi disebut salah satu tokoh bangsa ya, saya sebut tokoh bangsa itu Prof. Jimli. Prof. Jimli pun dulu juga sempat ini 2 kali kalau saya catat. Terima kasih Prof. 2 kali dulu ketika kasus Fufufafa, ya yang itu saya juga dengan keras yang Fufafa ini sayangnya juga belum terselesaikan ya, padahal buktinya jelas betul itu clear betul. Bahkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara pun sudah meneliti siapa itu Fufafa gitu ya. Harusnya kan bisa dimakzulkan dia, udah terbukti, tapi kan belum gitu ya. Tunggu saja tanggal. Dulu Fufafa pun Prof. Jimli pun sempat ragu-ragu siapa ya Fufafa ini, tetapi akhirnya beliau masuk akal juga penjelasan Roy Suryo. Ya, saya percaya sekarang Fufafa itu dia gitu. Nah, sekarang pun Prof. Jimli ini data terbaru kemarin juga mengatakan masuk akal juga penjelasan soal ini gitu ya. Artinya soal-soal yang terakhir ini ketika kemudian kita speak up terus ya, ketika kasus ijazah yang diragukan ini. Artinya apa? Yang kita sampaikan itu mah benar-benar teknis kok, bukan politis. Dan kita juga bukan hanya asal bicara ya, atau bukan dengan hanya tidak menggunakan teknologi. Apa yang saya sampaikan, apa yang Dr. Respon Hasiulan Sianipar sampaikan, apa yang disampaikan Dr. Tifa, ini adalah academic base ya, atau scientific base, bukan political base, nggak ada hubungannya dengan politik gitu. Bahwa ini bisa berakibat politik, yaitu dampak. Tapi kalau ini sebenarnya clear dan kita siap, bahkan sekarang mulai mengalir nih, banyak nih. Ada beberapa dukungan dari forensik scientist yang dari Amerika,
dari Eropa, kemudian ketika dilakukan pengujian itu kita juga ada dari referensi ya, dari Virginia, kemudian dari Kanada, yang soal perbandingan tadi, ya itu apa? Artinya apa? Ini menarik perhatian dunia internasional. Kalau kemudian nanti puslap 4 kemudian melakukan research ilmiahnya itu menjadi tidak benar atau memalukan, ya tidak standar seperti UGM, kemudian kalau tadi dikatakan, oh dulu UGM bisa kok meluluskan kayak gitu. Waduh, ini jelek sekali. Saya tuh tidak rela loh. Jadi jangan dianggap kami ini merusak UGM, bukan. Kami itu justru sangat sayang kepada UGM. Kami sangat cinta kepada UGM. Kami tidak rela UGM diinjak-injak untuk melegitimasi sesuatu yang tidak benar. Demikian juga dengan Republik ini. Jangan sampai Republik ini mau diinjak-injak oleh karena rekam jejak seseorang yang dulunya tidak jelas seperti Fufafa itu keras sekali, kejam sekali kata-katanya, ya, dan itu bukti jejak digitalnya sangat ada semua, bahkan tidak hanya soal hate speech ya, tapi juga pornografinya lumayan detail. Tapi ya kita tunggu saja nanti pembuktiannya. Ya gini ya, kalau akhirnya saya bilang gini, kalau namanya tidak ada dampak tidak mungkin. Bahwa ini akan berakibat dampak, yaitu konsekuensi. Semua juga ada. Bahwa ada orang, Mas, pertanyaan Anda, statement Anda itu juga berdampak hukum. Loh ya itu juga dampak. Atau juga saya lakoni atau saya jalani. Ketika kami berpikir benar-benar pure science, tiba-tiba kami digeret-teret harus memberikan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Itu kan kita bisa aja sebenarnya bilang, ini saya pure science, nggak usah dibawa-bawa ke hukum. Tapi kan ditarik-tarik ke hukum. Lah konsekuensinya juga kalau ditarik-tarik ke hukum sama aja bukan narik-narik ke politik. Karena semua itu saling terkait. Bisa juga narik-narik ke ekonomi. Itu yang dikatakan oleh salah seorang penggugat UGM sekarang, ada yang namanya Pak Komarudin, lawyer dari dari Makassar ya. Yang dia juga berdasarkan jadi ini mengakibatkan kerugian ekonomi bagi Indonesia. Karena UGM, kemudian dia gugat juga wakil rektor, kemudian gugat juga dekan, kemudian gugat juga sampai Pak Kasmujo pun digugat, meskipun kasihan juga Pak Kasmujo ikut. Tapi ya dia harus bertanggung jawab dan dia kaitkan dengan ekonomi. Ya itu sah-sah saja. Gitu dikaitkan dengan mana. Tapi sekali lagi saya sebenarnya berbasis pure science, berbasis ilmu pengetahuan. Semua statement saya baik itu soal ELA, error level analysis, face recognition, face synchronization dan sebagainya itu tidak ada politiknya sama sekali sebenarnya. Kalaupun akhirnya ini menjadi ada dampaknya, sekali lagi itu konsekuensi dari keterkaitan dalam kehidupan yang ada. Mungkin ada yang ngomong nanti keterkaitannya agama juga, ya mungkin saja, gitu. Tapi kan nggak bisa kita salahkan, kalau semua saling terkait. Ya, memang susah ya kita mengatakan ujungnya kemana. Saya juga bukan orang yang bisa menentukan akhir ujungnya. Itu adalah benar-benar kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi saya juga sempat menyimak dialog sebelumnya ya, sebelum ini. Bahwa kemudian nanti kalau ini dikatakan A, pasti yang pihak yang sini tidak setuju. Dari sini dikatakan B, yang pihak sana nggak setuju. Memang inilah keniscayaan akibat. Ini kalau saya katakan akibat kegaduhan yang ditimbulkan dari awal. Kalau dari awal itu sama seperti Ibu Mega. Kalau memang pinternya ngerpek ya gitu. Nah, itu ada ya tunjukkan aja ijazahnya. Selesai. Dari awal statement itu sudah kita dengar ratusan atau bahkan ribuan kali. Bahkan ini sudah sempat jadi trending topic ya di media sosial. Ada yang namanya diploma challenge ya, orang menunjukkan ijazahnya. Saya pun ikut waktu itu. Saya tunjukkan ijazah S1, S2 saya karena beberapa tahun, karena saya waktu itu belum S3. Karena itu sudah terjadi semenjak beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang pun saya bisa tunjukkan juga ijazah S3 saya. Dan orang-orang juga menunjuk beramai-ramai dengan enak itu ya, termasuk tadi yang saya cerita soal Barack Obama menunjukkan akte kenal lahirnya. Artinya apa? Kalau itu yang terjadi dari awal, nggak ada kegaduhan ini. Bangsa ini juga tidak terbelah gitu loh. Karena sejak awal, oh ya gitu ya, udah selesai dari awal. Bukan kemudian kita tarik-tarik di bawah dan menyusahkan rakyat. Ini benar-benar loh. Bukan hanya rakyat yang disusahkan. Polisi juga disusahkan, kejaksaan disusahkan, nanti peradilan disusahkan, nanti ahli-ahli juga disusahkan. Karena mau nggak mau mereka harus memilih hitam atau putih, ya atau tidak. Gitu. Padahal ternyata alat buktinya kalau itu memang iya, yang satu keberatan gitu. Padahal mestinya jelas banget sekali lagi, skripsi yang tidak benar tidak akan menghasilkan ijazah yang benar. Itu sudah sangat-sangat clear. Ya, dan skripsinya itu sudah kami periksa langsung dengan primary evidence. Kecuali skripsinya dibawa lagi, lalu dibawa lagi pun kita. Dan kalaupun nanti ada hasil itu harus ditunjukkan jelas kepada publik. Ya, ini loh ijazahnya.
Dan dari situ publik juga bisa menilai lagi nanti. Kita juga bisa menilai lagi. Ntar kertasnya kita uji karbon dulu deh. Carbon dating 14-nya kayak apa gitu. Jadi carbon dating 14 itu adalah untuk menguji kertas. Kertasnya itu dari materi apa, serat apa, tahun berapa layer dia ketahuan. Bahkan tintanya pun, itu pun terdiri dari beberapa macam. Setidaknya saya hitung ada 6 jenis tinta. Tinta yang untuk menulis ijazah itu pertama kali ya. Ijazah untuk sesama ada bla 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 itu tintanya lain pasti. Itu harus konsisten. Kalau ijazahnya tahun 85, tintanya juga 85. Demikian pula dengan tinta yang lain di situ ada emboss logo UGM yang itu ada di bawah tulisan ijazah. Ada juga tinta untuk menuliskan namanya, Joko Widodo dilahirkan di mana, Surakarta, itu pun tintanya beda. Apakah itu dari full pen atau ballpoint ya, atau ya tidak mungkin kalau yang sekarang ada boxy, kemudian atau dulu itu pakai Rapido ya, gitu. Rapido itu juga ada rotring, ada stapler, itu kan juga bisa ketahuan nanti. Kemudian ada tanda tangan Profesor Teguh Yakob yang waktu itu menjadi rektor UGM. Kemudian ada tanda tangan dari dekan Fakultas Kehutanan. Itu juga beda-beda tintanya. Ada lagi tinta catnya, itu juga lain lagi. Nah itu juga detail kayak kita periksa kesehatan, Mas. Kalau kita periksa kesehatan, kita nggak hanya terima satu kalimat saja, Anda sakit batuk, gitu kan, bukan? Atau Anda sakit gula, enggak. Sakit gula pun dites juga, gula darah sebelum makan berapa, gula darah sudah makan berapa, SGOT berapa, SGPT berapa. Clear banget nanti di situ parameter-parameternya. Demikian juga dengan. Nah, kalau ini keluar, saya bisa menjawab itu. Insya Allah itu akan menimbulkan kepastian di masyarakat. Asal apa? Integritas, asal berintegritas. Jangan sampai itu dipalsukan lagi. Nah, makanya kita juga kawal ini dengan sinyalemen atau dengan statement-statement yang nanti akan oleh ahli-ahli internasional. Nah, artinya kalau ini mau clear betul, datangkanlah ini sebagai ini wacana ilmiah. Seminar internasional, ijazah itu ditampilkan, diuji secara objektif bersama-sama. Saya akan bisa menerima kalau itu dilakukan demikian. Kalau itu saya sangat setuju. Itu yang kita kejar. Maka kita kasih referensi internasional tadi. Tapi itu saya sangat yakin juga pihak sana akan keberatan gitu. Karena pasti sudah ada keraguan-keraguan sendiri di antara mereka. Kalau dari awal nggak keberatan, mulai dari lapor ke Bareskrim saja atau lapor Polda itu tunjukkan aja, ini loh yang mau kita periksa, kemudian ini silakan disita. Sampai dengan sekarang, belum pernah ada satu orang pun yang melihat itu dan bisa kita percaya dia benar-benar melihat atau enggak. Teman-teman yang katanya wakil dari 11 wartawan yang kata ditunjukin itu, mereka pun setelah ditanyain, mereka akhirnya ragu-ragu gitu loh. Itu ijazah benar yang Anda lihat gitu loh. Ya kayak gitu sih ijazahnya, pakai kacamata kayak gitu. Tapi apakah Anda karena mereka juga nggak bisa meyakini betul apa yang mereka lihat. Makanya kalau ada pembuktian internasional itu setuju. Nah, sedikit soal tadi hasil riset ilmiah. Memang benar. Akhirnya kalau saya bisa melihat ini, inilah tunjuk atau tangan-tangan Tuhan yang bekerja. Petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kalau itu sempat terjadi rekayasa, entah itu rekayasa di tahun 2014 atau rekayasa 2018 yang mulai ketemu. Kenapa saya bilang mulai ketemu? Karena kalau kita lihat dalam bukti di ugm.ac.id, itu adalah website resmi dari UGM. Ketika kita masuk ke repositori untuk melihat skripsi yang ada di situ, itu terbaca kok uploadnya skripsi yang disebut miliknya Joko Widodo tahun berapa? 2018. Bahkan softwarenya apa anunya aja bisa ketahuan. Dan menariknya, barusan lagi ada orang yang kemudian bisa menyentuh itu di tahun 2025 pada sekitar bulan April ini. Jadi artinya apa? Ini aneh gitu loh. Kenapa ada orang bisa mengutak-atik? Dia lah sebenarnya harus kena undang-undang ITE karena dia membuat data yang tadi original dan tidak. Dan kalau dihubungkan lagi, kalau saja itu terjadi misalnya ada proses-proses waktu itu pembuatan atau rekayasa di tahun 2014-2015. Mungkin orang pada saat itu, siapapun dia yang melakukan, tidak mengerti atau tidak menyangka bahwa kelak 20 tahun berikutnya atau 40 tahun sesudahnya, tahun 2025 ini, ditemukan teknologi yang bisa kemudian membongkar itu semua. Ada yang namanya ELA, Error Level Analysis. Ada yang namanya Face Recognizer. Ada yang namanya Face Comparison. Dulu belum ada. Dulu itu analog semua dilihat, kemudian ditarik vektornya, berapa garis. Sekarang itu bisa dikerjakan dengan AI. Ya, dengan artificial intelligence, termasuk seperti tadi. Kenapa museum, the big museum di Mesir sana, ya di Egypt sana, itu kenapa sekarang bisa membuka museum sangat besar dan kemudian
menjelaskan penelitian yang sangat ilmiah dengan teknologi yang sangat canggih. Akhirnya kita tahu tadi yang disebut tadi. Misalnya kita dulu tidak bisa melihat wajah Tutankhamun itu kayak apa, melihat wajah Dewi Osiris itu kayak apa, melihat kemudian Tutankhamun itu kayak apa. Dulu kita sampai sekarang pun, maaf ini, Tutankhamun pun dimasukkan dalam mesin scanner sehingga bisa kelihatan wajahnya, di scan layer by layer, kemudian ketahuan wajahnya. Bahkan yang wujud mumi pun, mumi itu bisa direkonstruksi lagi, nih loh wajahnya kayak apa. Bahkan kemudian bisa kemudian dibuat penggambaran yang sangat bagus ya tentang situasi di sana. Bagaimana, kenapa kok bisa ada patung berwujud singa Sphinx itu ya. Kemudian kenapa di sana tuh ada dataran atau pelataran makam raja-raja. Jadi itu clear banget. Sekarang kita bisa melihat itu di National Geographic. Kita bisa melihat itu di history ya gitu, channel-channel yang ilmu pengetahuan. Dari situ publiknya terbuka. Makanya ijazah yang kita bicarakan ini sebenarnya bukan hal yang kecil, bukan hal yang sulit ya, gampang sekali. Kalaupun orang mana ini harus ijazahnya kan kertas, harus diteliti dengan analog. Oke, analog digital itu nggak masalah. Sama seperti orang di kandungan ya gitu, seorang ibu memeriksakan kandungannya. Dulu dokter kandungan, dokter spesialis oxygenometry itu atau SPOG itu kalau meneliti, misalnya dulu hanya pakai stetoskop, dia mendengar ada detak bayi nggak di situ. Kemudian dia mengatakan, Bu, bayinya sehat gitu. Sekarang kan dengan teknologi nggak cuma gitu. Dia bisa pakai USG, ultrasonografi. Maaf nih karena aku S2-nya juga MKes ya, pakai kedokteran. Jadi saya bisa cerita ini. Kemudian bisa kelihatan, dulu mungkin USG itu hanya 2 dimensi, hitam putih. Sekarang 4D. Ya kan gitu. Jadi bisa kelihatan bayinya bayi itu, kadang-kadang canda-canda, Bu itu bayinya senyum Bu gitu. Padahal sebenarnya enggak, itu hanya animasi aja. Tapi kan itulah teknologi. Jadi inilah teknologi yang kita gunakan. Jangan kemudian ada teknologi, sudah ada teknologi, kemudian ada beberapa yang menyebut dirinya pakar itu, gak bisa pakai teknologi AI. Ini ya kertas ya teknologinya, harus pakai mikroskop. Alah, ini namanya teknologi pemeriksaan tuh bisa dengan cepat. Coba kalau pemeriksaan seleksi sekarang misalnya namanya UMPTN ya gitu, atau yang setelah, kalau zaman saya Sepenmaru diperiksa secara manual ya lama banget, orang masuk kampus terus diperiksa satu persatu jawabannya. Sekarang ada mesin scanner ya, namanya image scanner atau namanya dot scanner untuk kemudian memeriksa itu, dan kemudian cepet banget, bisa dalam sehari itu bisa terperiksa berapa ribu lembar gitu ya. Jadi teknologi itu sebenarnya kunci atau jawaban. Jangan menolak teknologi. Kalau ada orang belum percaya teknologi, nggak apa-apa, belajar dulu tentang teknologi, karena teknologi itu bisa membawa negara kita tuh maju ke depan. Itulah makanya ya, kenegarawanan orang tuh dihitung dari situ. Apa hebatnya dia dibandingkan dengan Barack Obama? Barack Obama itu memimpin negara dengan keadidayaan sangat besar, yaitu Amerika Serikat. Obama ditanya, gitu, mana akte kelahirannya? Jangan-jangan kamu nggak lahir di Amerika? Dengan mudahnya seorang Barack Obama saja waktu itu langsung keluarin aktenya. Selesai persoalannya, gitu. Jadi ini kan kembali kepada dua hal tadi, kejujuran dan kenegarawanan, gitu. Jadi artinya kalau dia punya kejujuran dari awal, kalau dia punya sifat kenegarawanan dari awal, sudah selesai dari awal. Tidak justru malah sekarang menyakiti, atau tidak sekarang malah justru mengorbankan rakyatnya sendiri ya gitu ya, terhadap yang mereka harus ribut dan kita malah dibelah. Dari awal nggak akan terbelah kalau dia keluarkan itu. Dan ini nggak pernah terjadi loh pada presiden-presiden dulu. Saya pernah ditanya, Mas, Anda objektif dong, kalau gitu teliti juga semua presiden termasuk dari Bung Karno sampai Oke. Ngapain diteliti? Bung Karno jelas betul rekam jejaknya. Beliau itu lulusan yang namanya Bandung Technische Hogeschool. Ya, Bandung Technische Hogeschool itu adalah ITB. Sudah clear. Pak Harto, mohon maaf, dengan wibawanya, dengan kesederhanaannya, beliau mengaku hanya bahkan mungkin belum lulus SR, sekolah rakyat. Ya gitu, bukan SR yang mau sekarang dibangun. Ini lain lagi, itu sekolah rakyat atau SD waktu itu. Kemudian Pak Habibie, jelas kalau Pak Habibie lulusan Jerman, clear banget ya, itu Dr. Ing Bahri Yusuf Habibie.
Kemudian Pak SBY, jelas Pak SBY pun bahkan ketika menjadi presiden pun masih sempat belajar lagi untuk mendapatkan gelar doktoralnya di Institut Pertanian Bogor, ya di IPB. Ibu Megawati, saya sangat hormat kepada Ibu. Ibu Megawati itu pernah menempuh pendidikan di Bandung, di Undip. Unpad Bandung, Unpad ya, Universitas Pajajaran. Tapi tidak selesai. Beliau menggunakan ijazah SMA-nya saja. Nah itu bagus kan kayak gitu. Jadi jujur saja, ya kalau memang nggak punya ya bilang aja nggak punya. Nggak usah membikin gitu loh. Kalau memang bikin dari awal sampaikan. Jadi sebenarnya inilah yang kalau kita katakan kejujuran cuma satu, kejujuran dan tambah satu lagi, kenegarawanan itu tadi. Kalau tadi saya mengatakan mongso ninggalno lanjaran ya gitu, atau buah itu tidak jauh dari pahan. Ini juga ada filosofi bagus. Desa mawa cara, negara mawa tata. Artinya desa itu juga punya cara-cara, negara juga punya aturan. Dan sebenarnya setiap negara itu punya aturan sendiri-sendiri atau punya katakanlah punya apa istilahnya, akar historis atau akar kearifan lokal tersendiri. Mungkin berbeda. Jepang misalnya. Kalau Jepang dia kearifan lokalnya, kalau ada dia terbukti melakukan kesalahan, malu, dia ambil samurai ya pedang gitu ya, atau dari kesatria samurai, kemudian dia lakukan harakiri. Ya gitu, karena dia malu gitu. Korea lain lagi. Korea sekarang berlakukan kalau ada orang kesalahan tembak langsung itu dieksekusi. Amerika, bagaimana kita bisa, memang sudah presidennya pun udah ratusan yang dari sana ya. Tapi kita bisa lihat ada 2 jurnalis waktu di tahun 72-an ya gitu, yang kemudian dia bisa membongkar waktu itu hanya rekaman rapat yang bisa menjatuhkan Presiden Nixon. Dan Presiden Nixon pun dengan legowonya tahu malu dia mundur. Itu kan hebat banget. Di negara kita sudah ketahuan bobroknya aja, jangankan mundur, dipaksa-paksa aja masih tanya gitu loh, apa yang untuk memakzulkan gitu loh. Itu kan sudah dulu lama panjang ceritanya. Nah, memang tiap negara itu beda-beda. Indonesia itu memang lagi belajar berdemokrasi. Kita tahu, semenjak tadi yang saya sebut Pak Harto tadi, oke lah dulu dibilang era Orla, era Bung Karno, kemudian era Orba, era Pak Harto yang 32 tahun itu kita sangat keras betul gitu. Nah sekarang sebenarnya orang malah bertanya 10 tahun yang lalu tuh lebih Pak Harto dari Pak Harto ya. Gitu. Jadi lebih Orba dari Orba gitu loh. Gitu. Karena apa? Tiba-tiba ada aktif-aktif, tiba-tiba ya memang senyap, tapi tiba-tiba dikriminalisasi. Tiba-tiba kena undang-undang ITE. Kalau sebelum dicabut MK, kena juga misalnya pasal-pasal yang itu sebenarnya sudah lama, harus saya artikelin ya gitu, yang kemudian undang-undang nomor 1 KUHP ya tahun 46 itu di pasal 14 itu yang kemudian itu selalu dikenakan. Sekarang dikenakan undang-undang ITE di pasal 32, 35 yang itu sebenarnya saya dulu juga termasuk perancang undang-undang ITE pun ketawa betul saya gitu. Ini undang-undang ITE itu untuk transaksi elektronik, untuk bukti yang diubah ketika kita transfer, bukan berarti ada orang melakukan penelitian kemudian kita dicap mengubah-ubah itu. Gak ada sama sekali, ini kok sesat gitu. Nah artinya inilah iklim demokrasi yang lagi tumbuh. Saya mengalami gak apa-apa gitu, kita saling belajar. Tapi insya Allah nanti juga semua dapat ilmunya. Semua masyarakat dapat hasilnya. Perkara apakah itu kemudian sekarang masih ada yang percaya nggak percaya, ya itu biasa. Ya gitu. Ini waktu yang menentukan. Tapi semua yang akan menerima ilmunya itu insya Allah adalah juga masyarakat kok. Dan saya pun tetap percaya. Apapun ujung akhirnya, ya kalau ini ternyata Mas nanti ada juga pertanyaan. Mas Anda siap dengan konsekuensi hukumnya? Saya tidak mengatakan saya jumawa, saya mengatakan selalu siap, tidak. Saya akan bertarung dengan ilmu dan pikiran dan dengan kejujuran dan dengan ketegaran terhadap teknologi ini semampu saya. Tapi kalaupun itu akhirnya dikriminalisasi atau dikenakan hukum yang sebenarnya tidak pas ya, semoga masyarakat tetap bisa menilai ya gitu bahwa apa yang saya perjuangkan itu adalah murni saintis dan untuk ilmu pengetahuan dan untuk masyarakat. Dan saya tidak akan mundur sedikit pun, insya Allah juga Dr. Tifa dan juga Dr. Resmond terhadap sikap tadi.